Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sakila Dwi Suryani, dari kelompok 3 Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh, mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Kita akan membahas mengenai keterampilan dan pemecahan masalah dalam kepemimpinan pendidikan. Pembahasan pada materi ke-9 ini ada dua, yaitu yang pertama, keterampilan kepemimpinan pendidikan, dan pemecahan masalah dalam kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu keterampilan kepemimpinan. Pemimpin harus memiliki keterampilan dalam penilaian. Pemimpin harus mampu menilai situasi, menilai kinerja guru, serta menilai kebutuhan sekolah secara objektif. Penilaian ini menjadi dasar untuk membuat keputusan dan perbaikan mutu pendidikan atau mutu sekolah tersebut. Yang kedua, keterampilan administrasi personalia. Pemimpin harus mampu mengelola guru dan staf seperti pembagian tugas, pembinaan, pengembangan profesional, hingga penilaian kinerja pegawai. Yang ketiga, keterampilan hubungan kemanusiaan. Pemimpin harus memiliki empati, kemampuan berinteraksi, kemampuan membangun hubungan baik, menghargai orang lain, dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Yang terakhir, keterampilan pemimpin dalam demokratis. Pemimpin harus mampu melibatkan guru dan staf dalam kegiatan sekolah, memberikan kesempatan berpartisipasi, serta mengambil keputusan secara terbuka. Jadi mereka itu dilibatkan dalam pembuatan keputusan dan segala hal yang terkait dengan sekolahnya. Selain keterampilan tersebut, pemimpin juga harus memiliki keterampilan mengelola diri atau self-management. Pemimpin harus memiliki keterampilan mengelola diri sendiri melalui konsep SMART. Yang pertama S, yaitu spesifik, tujuan jelas dan terarah, menunjukkan apa yang benar ingin dicapai dalam sebuah organisasi atau sebuah sekolah. Yang kedua, M atau measurable, dapat diukur, yaitu tujuan harus memiliki indikator yang bisa dihitung atau dievaluasi, sehingga kita itu dalam mencapai tujuan tidak hanya sekedar yang penting tercapai, tapi kita tahu apa nilai dari tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu achievable, yaitu realistis dan dapat dicapai sesuai kemampuan organisasi dan sumber daya. Yang keempat, R, reality based, yaitu harus memperhatikan kondisi lapangan, hambatan, dan potensi yang dimiliki oleh sekolah. T atau time, yaitu setiap tujuan harus ditentukan waktu pencapaiannya agar prosesnya dapat terukur. Pemimpin juga harus memiliki keterampilan kepemimpinan strategis. Yang pertama, menentukan visi, misi, dan program sekolah. Pemimpin harus mampu merumuskan arah jangka panjang dan nilai utama yang ingin dicapai, serta merancang program sekolah yang sistematis dan dapat dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Yang kedua, menetapkan kebijakan dan tujuan. Pemimpin harus mampu membuat kebijakan yang mendukung visi dan misi, serta membuat target yang jelas. Yang ketiga, mengelola dan mengalokasikan sumber daya, termasuk anggaran, tenaga, waktu, dan fasilitas. Yang keempat, memodifikasi kebijakan dan perencanaan. Pemimpin harus fleksibel, mampu menyesuaikan program ketika terjadi perubahan atau hambatan. Materi selanjutnya yaitu pemecahan masalah atau yang disebut problem solving. Problem solving adalah kemampuan untuk berpikir sistematis dan logis dalam mencari jalan keluar dari suatu masalah. Menurut Gestalt, problem solving merupakan proses pengorganisasian kognitif, yaitu cara seseorang memahami, menyusun ulang, dan menemukan hubungan baru dalam situasi bermasalah untuk mencapai pemahaman secara menyeluruh. Dan menurut teori behaviorisme sendiri, problem solving dipandang sebagai proses bagaimana stimulus diterima melalui panca indera, kemudian diproses, disimpan dalam memori, dan dihubungkan dengan pengalaman sebelumnya, sehingga menghasilkan respon yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Langkah-langkah pemecahan masalah ada 6. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi masalah. Langkah awal mengenali masalah yang terjadi secara jelas bukan hanya gejalanya. Pemimpin harus memahami apa yang salah, siapa yang terlibat, dan apa dampaknya. Yang kedua, rumusan tujuan. Setelah masalah diketahui, pemimpin harus mengetahui atau menentukan tujuan yang ingin dicapai dari pemecahan masalah tersebut. Tujuan harus jelas agar solusi yang dipilih tepat sasaran.
Yang ketiga, rumuskan alternatif pemecahan masalah. Pemimpin membuat beberapa pilihan solusi. Semakin banyak alternatif, semakin besar peluang menemukan solusi terbaik. Yang keempat, yaitu penilaian tiap alternatif. Setiap alternatif dievaluasi berdasarkan kelebihan, kekurangan, biaya, resiko, peluang keberhasilan, dan kesesuaiannya dengan situasi organisasi. Yang kelima, penentuan alternatif terbaik. Setelah kita ada alternatif tadi, kita harus menentukan. Dari hasil penilaian, dipilih salah satu solusi yang paling efektif dan realistis untuk diterapkan. Yang terakhir, implementasi alternatif. Solusi yang dipilih dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Tahap ini membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan pemantauan. Kesimpulannya, keterampilan kepemimpinan mencakup kemampuan mengelola diri, mengembangkan sumber daya manusia, serta menetapkan arah organisasi, sehingga seorang pemimpin sekolah harus mampu memadukan keterampilan teknis, sosial, dan konseptual agar perannya berjalan efektif, demokratis, dan berorientasi pada mutu untuk masa depan. Dalam kepemimpinan pendidikan, kemampuan pemecahan masalah sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kualitas manajemen sekolah. Masalah muncul ketika terdapat kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi, sehingga pemimpin perlu segera mengenali dan mengambil langkah penyelesaian yang tepat. Suatu solusi dinilai baik apabila melalui tahapan yang terstruktur sesuai dengan langkah pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Dari materi yang sudah dijelaskan, teman-teman mahasiswa bisa mengerjakan soal evaluasi untuk lebih memahami apa itu keterampilan dan pemecahan masalah dalam kepemimpinan pendidikan. Demikianlah paparan materi mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.